Amin, saudara. Tuhan itu saudara tidak pernah berubah, saudara. Tetap sama, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dia Allah yang tetap setia bagi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan segera saja tema khotbah yang ingin saya sampaikan adalah kerjasama secara harmonis membawa kemenangan. Nah, lawan kata menang apa, saudara? Kalah. Semua mau menang, men? Angkat tangan, saudara yang mau menang, saudara. Haleluya, Tuhan melihat tangan-tangan saudara. Amin. Semua mau menang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka ayatnya di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Sudah dapat semua, amin. Kemenangan orang Israel, Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Perikopnya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang terakhir sama-sama saudara, 3, 2. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Haleluya, saudara. Nah, saudara, sekali lagi tema yang ingin saya sampaikan adalah judulnya kerjasama secara harmonis membawa kemenangan. Nah, ini Alkitab ini menjelaskan bahwasanya orang Amalek, saudara, ya, yang ada di Rafidim waktu itu, ya, dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa, pemimpin Israel yang dipercayakan Tuhan waktu itu, saudara. Maka dia ada di Rafidim, ya, dan bangsa Israel dari Mesir ingin keluar ke tanah Kanaan waktu itu. Dan Musa sebagai pemimpin waktu itu yang dipercayakan Tuhan, ya, berkata kepada Yosua, ia berkata, besok persiapkanlah pasukan untuk berperang melawan orang Amalek. Dan kemudian Musa juga berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang baik di antara orang-orang yang ada di sini dan keluarlah berperang melawan orang Amalek. Yosua taat. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa, maka dia melakukannya. Maka Musa, saudara, sebagai pemimpin juga dia tidak tinggal diam. Dia juga bekerja waktu itu. Dia naik ke puncak gunung, saudara. Dan kemudian Harun dan Hur waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ikut serta bersama dengan Musa, ya. Mereka bersama-sama, saudara. Nah, menariknya dari cerita ini, saudara, waktu Musa itu mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel, ya, saudara. Dan kemudian ketika Musa menurunkan tangannya, maka kuatlah Amalek, ya, saudara. Menyadari hal ini, saudara, maka Harun dan Hur, ya, saudara, memberikan batu kepada Musa, saudara, untuk tempat duduk Musa, saudara.
Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Harun dan Hur menopang daripada Musa, saudara. Ya, Harun dan Hur menopang Musa. Dan kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Harun dan Hur menopang tangan Musa, satu di sebelah sisi kanan, satu di sebelah sisi kiri, saudara. Mereka bekerja sama, saudara, menopang daripada pemimpinnya, saudara. Ya, pemimpinnya itu Musa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Alkitab mencatat ketika tangan Musa terancung, ya, sampai matahari terbenam, maka pasukan daripada Yosua dan pasukannya, saudara, mengalahkan Amalek, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang kita pelajari, saudara, dari cerita ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, maka daripada Musa ini, saudara, dia nggak mau kerja sendirian. Dia mau bekerja sama-sama kerja, saudara. Dia melibatkan banyak orang, Yosua, ya, yang ada di medan peperangan, dan dia juga tidak tinggal diam. Dia berdoa mengangkat tongkat Allah di tangannya, saudara. Tongkat itu memiliki kuasa, saudara. Ya, ketika dia mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Harun dan Hur juga tidak tinggal diam. Ditopangnya, saudara, tangan daripada Musa sebelah kanan dan sebelah kiri, saudara. Ini kerjasama yang harmonis yang menghasilkan kemenangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa, Harun dan Hur bekerja. Yosua juga berperang di medan peperangan, saudara. Mereka bekerja, saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama bekerja. Sehingga Tuhan paling senang seperti ini. Ada sifat gotong royong, kerukunan, persatuan di dalam bangsa Israel. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara juga adalah Israel rohani. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Yang dipilih Tuhan. Ya, saudara yang dipilih Tuhan. Menjadi anaknya yang dikasihinya. Dan menerima berkat, menerima janji-janji Tuhan, saudara. Ya, terima janji Tuhan dengan percaya. Nah saudara, bagaimana Tuhan membela bangsa Israel secara luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan saja membela bangsa Israel, saya percaya bahwa kehidupan saudara semua di tempat ini Tuhan pasti bela. Amin. Karena Dia mengasihi anaknya. Nah, kita belajar dari kehidupan daripada berkeluarga, orang tua, saudara. Ya, sini udah banyak yang bapak-bapak, amin, ya. Banyak ya, saudara. Jadi saudara, pasti saya percaya namanya bapak-bapak sayang sama anaknya. Begitu juga Tuhan Yesus, kita ini anak-anak Tuhan Yesus, saudara. Biji matanya, saudara. Ya saudara, jika kita disakiti, jika kita teraniaya, jika kita dihakimi, Tuhan yang di surga tidak akan tinggal diam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan gak pernah tidur. Alkitab mencatat dalam kitab Mazmur, Tuhan itu gak pernah tidur, saudara. Dia melihat keadaan saudara, dia tahu keadaan saudara. Ketika dalam kondisi saudara dihakimi, bahkan dihianati, dicurangi, Tuhan tahu. Tuhan pasti bela saudara. Amin. Gitu juga dalam Bapak, ya, dalam kehidupan kita. Bapak daripada kita semua, Pak Tony ada anaknya, Bapak Sepakat Ginting, Pak Dokter ada anaknya. Pasti sayang sama anaknya, amin. Kalau anaknya ya dijahati sama orang lain, pasti saya percaya Pak Ginting gak tinggal diam, amin. Dia pasti bertindak, amin. Dan Pak Tony juga anaknya, kalau orang-orang macam-macam dengan anaknya, pasti Pak Tony pasti bertindak, amin. Begitu juga dengan Tuhan kita, saudara. Kalau saudara dalam keadaan yang dihakimi, kemudian dihianati, dicurangi, Tuhan kita pasti tidak tinggal diam, saudara. Nah saudara, kembali kepada topik kita tadi, bagaimana Musa ini, saudara, dia bisa saja berperang sendiri, mengambil tongkat yang penuh kuasa. Bisa, saudara, tapi itu tidak dilakukan Musa. Nah, Alkitab jelas catat Musa ini melibatkan semua banyak orang. Harun dan Hur, kemudian Yosua dan pasukan-pasukannya. Dia gak mau berjalan sendiri, saudara. Dia melibatkan seluruh umat Israel agar bekerja bersama-sama, saudara. Amin. Musa bisa saja melakukan bagiannya sendiri, tapi itu tidak dilakukannya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kitab Keluaran, Alkitab mencatat ketika Musa itu, tongkat Musa itu bisa berubah menjadi ular. Ya saudara, tongkat Musa itu juga dengan seizin Tuhan
maka bisa mengubahkan air menjadi darah. Yang dahsyat dan luar biasanya lagi saudara, bahwa dengan tongkat itu saudara, Musa bisa membelah laut saudara. Maka Tuhan berfirman kepada waktu daripada bangsa Israel dikejar oleh Firaun, ya senjata, kalau dari segi senjata maka Musa dan orang-orang Israel pasti kalah saudara. Firaun beserta pasukannya ya saudara dilengkapi dengan senjata-senjata yang luar biasa, senjata perang, ya kuda-kudanya. Sementara orang Israel hanya berjalan kaki. Nah waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka Firaun ya dengan pasukannya mengejar Musa saudara. Kitab Keluaran mencatat bahwa keadaan yang terjepit, mereka nggak bisa minta tolong ke kiri ke kanan, kepada manusia nggak bisa lagi saudara. Pertolongannya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak diam, Tuhan nggak tidur, penjagamu tidak akan terlelap. Kata kitab Mazmur ya saudara. Maka oleh karena itu saudara, ketika keadaan terjepit, maka Tuhan bilang ya, maka pukulkanlah tongkatmu ke laut itu. Musa taat dan melakukan. Dia pukulkan tongkatnya saudara, maka laut itu terbelah menjadi daratan. Amin. Nah kemudian waktu itu saudara, Musa juga memukulkan tongkatnya ya saudara. Keadaan itu waktu itu sudah menjadi daratan. Daratan kembali menjadi lautan. Wow, dahsyat Tuhan kita saudara. Saya percaya Tuhan yang sama tetap menyertai saudara. Tuhan yang sama tetap sayang sama saudara. Amin. Tuhan yang sama yang memberkati saudara. Tuhan yang sama yang mengubah saudara. Tuhan yang sama yang selalu ingin bersama sama saudara. Ya. Dekat-dekat dengan Tuhan saudara ya. Jadilah orang baik, dekat sama Tuhan, kasih Tuhan dan sesama. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka gambaran daripada cerita yang ada di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel dari Mesir keluar ke tanah Kanaan yang ingin diserang oleh orang Amalek ini saudara, maka ini adalah gambaran juga sebagai gambaran gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan juga hari-hari ini harus bersatu saudara. Nggak bisa sendiri-sendiri saudara. Amin. Nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan pemimpin rohani. Diperlukan pelayan-pelayan Tuhan. Diperlukan pelayan-pelayan untuk berdoa. Diperlukan untuk pelayan-pelayan musik. Diperlukan diakon-diakones. Ya, diakon-diakones. Diperlukan juga ya saudara generasi anak-anak muda. Bersatu unity saudara. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur ayatnya 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan mencatat, maka apabila ada kerukunan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam bangsa-bangsa, Tuhan mencurahkan berkatnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Mau hidup rukun saudara? Amin saudara ya. Ini rahasia gereja saudara. Nggak boleh kita menceritakan kejelekan teman-teman kita saudara. Kalau memang itu sudah terjadi itu dulu. Tapi dari sini ke depan kita harus berubah saudara. Amin. Kalau mau kita diberkati harus seperti itu. Kalau firman Tuhan ya saudara gak ada tawar menawar. Itu perintah harus. Kalau Tuhan bilang A ikut A. Amin. Jangan ada berbantah-bantahan saudara. Ikut saja kata komandan kita Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus komandan kita saudara. Nah, dia pemimpin kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam suatu gereja, saudara. Diperlukan pemimpin rohani, diperlukan juga pelayan-pelayan Tuhan, para pendoa bersama-sama agar terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Sapu lidi tahu saudara ya, sapu lidi kalau dia disapu hanya 2-3, kekuatannya nggak seberapa, saudara. Tahu sapu lidi, amin, saudara? Tahu ya. Dan kemudian tetapi saudara, kalau sapu lidi itu sudah jumlahnya dan lebih dari 100 saudara, kekuatannya pasti berbeda. Berbeda saudara. Maka Musa ini tahu sekali saudara. Dia gak mau berjalan sendiri saudara. Dilibatkannya semua aspek, semua orang-orang Israel untuk bersama-sama bekerja. Sehingga kemenangan itu terjadi. Mereka bekerja sama secara harmonis. Sehingga menghasilkan kemenangan.
Saya sangat percaya bahwa gereja Tuhan kalau rukun, kalau bersatu, saya percaya Tuhan gak akan nahan-nahan berkatnya. Saya percaya semua jemaat Tuhan, mulai dari kepala, pemimpin rohani, sampai pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Amin. Janji Tuhan gak pernah berubah, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Ya saudara. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga, saudara. Ya, keluarga lepas keluarga juga harus hidup rukun, saudara. Ya, suami mengasihi istri, ya. Istri menghormati suami, ya. Anak-anak patuh kepada orang tua. Lihat berkatnya luar biasa, saudara. Kalau keluarga ini melakukan ini, firman Tuhan ini, saudara, lihat keluarga ini secara luar biasa menjadi berkat. Tuhan akan terus memberkati seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Suami-suami, kasih istrimu. Amin. Istri-istri, hormati suamimu. Saling membantu, saling menolong, saling mendoakan. Ya, itu saudara dalam keluarga. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Istri-istri ya, jangan suka marah sama suaminya. Jangan, saudara. Amin. Kasih suamimu. Suami juga. Ya kasih istrimu, ya. Ya. Ada amin? Amin. Saya percaya. Orang tua jangan bangkitkan amarah anakmu, ya. Jangan. Didiklah orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 22 ayat 4 ayat 6 berfirman bahwasanya didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Orang-orang tua, ingat, kita mendidik anak kita dengan firman Tuhan sehingga dia tidak gampang tersesat, saudara. Zaman sekarang ini zaman yang modern, saudara. Pergaulannya pun pergaulan gak sama di tahun 1990 dulu, amin. Jadi hati-hati. Kita harus mewarisi firman Tuhan, mengajarkan, didik dia dengan takut akan Tuhan. Maka dia besar dan bertumbuh, dia akan menghormati orang tuanya. Dia patuh sama orang tuanya. Saya percaya anak-anak muda yang tidak melawan orang tua, patuh kepada orang tuanya, engkau akan sukses. Kau akan diberkati secara luar biasa. Hormati ayah dan ibumu. Jangan melawan. Ya, saya percaya berkat Tuhan itu pasti tercurah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Saya percaya kalau di tempat ini juga adalah keluarga-keluarga yang rukun. Amin. Ya, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia merdeka di tahun 1945. Kita melihat bagaimana bangsa kita melawan bangsa penjajah. Kalau dilihat dari sejarah dulu, saudara, waktu melawan ya penjajah Belanda, ya Jepang, ya Indonesia ini nggak punya alat yang modern, saudara, ya seperti senjata, bom, bahkan pesawat dan lain-lain sebagainya. Mereka hanya mengandalkan bambu runcing, ya saudara, benar ya. Tapi apa rahasianya, saudara? Saya mau kasih tahu, mereka bersatu, saudara. Amin. Mereka bersatu. Sehingga ketika mereka bersatu, saudara, apapun yang ingin memecah bangsa kita waktu itu nggak bisa, saudara. Keluarga yang bersatu mau dipecah, gimana pun nggak bisa, karena udah kuat, saudara. Suami sama istri satu suara. Anak-anak sama anak udah satu suara. Susah iblis masuk ke dalam rumah tangga yang rukun. Amin. Maka Tuhan paling senang rumah tangga yang rukun, gereja yang rukun. Ya. Tuhan paling senang, saudara. Lakukan, percayalah. Tuhan akan memberkati saudara. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan akan memberkati. Ya. Kalau mau dibukakan rezekinya suami dan istri, jangan sering-sering ribut, saudara. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan terus-menerus, saudara. Suami istri harus akur. Ya, kalau mau dibukakan rezekinya harus itu akur, rukun. Jadilah pemaaf.
Gak apa-apa, minta walaupun kita gak salah ya, suami-suami minta maaf aja, gak salah tuh sama istri, maafkan saya, mungkin kita gak salah, udah gak apa-apa. Adem keluarga itu saudara, seperti di surga saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam keluarga kami, sama seperti di surga. Ya saudara, kalau kita terus berantem, kalau kita terus ribut, gimana kita mengalami daripada surga di dalam keluarga kita? Ya saudara, ya jadilah orang yang cepat memaafkan. Jangan simpan-simpan kesalahan orang lain. Kita juga gak sempurna, saya juga gak sempurna, pasti punya salah. Ya kan saudara? Tapi ketika kita mau belajar, ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, miliki hati yang bijaksana saudara. Ya, ngalah bukan berarti kalah. Tidak saudara. Percayalah, orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan, ini perbedaan. Kata Tuhan Yesus begini saudara, di dalam Matius, kitab Matius berkata, maka Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada muridnya saudara. Ada dua perumpamaan di dalam membangun daripada rumah. Satu, orang yang membangun di atas pasir. Dan kemudian satu lagi, orang yang membangun di atas batu. Apa bedanya kata Tuhan Yesus? Yang membangun di atas pasir, rumahnya di atas pasir, ketika banjir melanda maka parahlah kerusakannya. Tapi ketika orang yang membangun rumah di atas daripada batu saudara, maka ketika banjir melanda rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Orang yang melakukan firman Tuhan sama orang yang tidak melakukan firman Tuhan berbeda saudara. Saya percaya pembelaan itu datang daripada Tuhan. Amin. Walaupun skala kita gak enak saudara rasanya, kok gak adil Tuhan, gak apa-apa saudara. Ngalah aja gak apa-apa. Kalau kita lakukan ini Tuhan pasti bela saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Amin ya saudara. Oleh karena itu mari kita terus belajar firman Tuhan. Gak apa-apa salah saudara ya. Manusia yang namanya gak ada yang sempurna. Dari keturunan Adam dan Hawa kita sudah masuk dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang menebus kita, yang menebus dosa-dosa kita. Dia yang mengubahkan hidup kita. Ya kan? Dia mau ngajar kita, anak itu salah, jangan jalan situlah. Udah jalan sini aja. Ya udah ikut aja. Walaupun gak enak saudara, gak enak. Ya, gak enak, pasti gak enak. Tapi saudara, kalau kita terus ikut jalan Tuhan, saya percaya itu luar biasa. Berkatnya luar biasa. Pertolongan Tuhan juga luar biasa, saudara. Ya, jadi orang tua kalau berpesan sama anak-anaknya, anaknya nurut, pasti orang tuanya senang, bapaknya pasti senang. Gitu juga Tuhan Yesus itu, saudara. Kalau Tuhan Yesus bilang, nak lakukan yang ini, udah maafkan aja. Kamu harus mengampuni, ya. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Udah lembutkan hati aja, saudara. Ngalah aja, udah lakukan. Percayalah saudara, Tuhan kita mengasihi saudara. Allah pengasih dan penyayang saudara. Dia mau menjadikan saudara lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendidik anak kita, saya percaya bahwasanya angkatan orang benar akan diberkati. Bukan satu generasi saja saudara, bukan saudara saja yang diberkati kalau saudara lakukan firman Tuhan. Anak saudara turun saudara, itu diberkati kata kitab Mazmur. Anak saudara akan perkasa di bumi. Wow, itu janji Tuhan kalau kita lakukan. Bahkan bukan anak kita saja, cucu kita sampai cucu kita, dia akan tetap diberkati Tuhan. Amin. Semua mau diberkati Tuhan. Amin. Anaknya diberkati Tuhan, cucunya diberkati Tuhan, dan juga ya anak-anak muda, engkau akan diberkati Tuhan. Lakukan bagianmu, taat sama firman Tuhan. Saya berdoa anak-anak muda akan diberikan jodoh yang terbaik. Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Amin. Indah pada waktunya. Sabar saudara. Kalau belum sekarang, sabar. Jadi kalau saudara, anak-anak muda, mana pasanganmu? Bilang OTW ya. Bilang aja OTW saudara ya, sedang dikirim Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa
Anak-anak muda diberikan Tuhan jodoh yang terbaik. Jodoh yang takut akan Tuhan, amin. Ya, yang mengasihi saudara semua. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk bangkit berdiri. Saya percaya firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagian kita taat lakukan, maka bagian Tuhan memberkati saudara.